tadi kita udah opening, jadi halo semuanya. Halo, halo. Oke, ketemu lagi ya. Aku Rose Afifah Rahmah sebenarnya. Jadi kita di sini mau podcast, kita ngobrolin obrolan yang santai-santai. Nah, seperti biasa karena kita dari Daya Tarik, kita bakal ngomongin tentang wedding. Nah, dia sebenarnya untuk wedding ini ruang lingkupnya luas banget ya. Jadi untuk kalian yang mungkin lagi persiapan pernikahan atau sedang mencari vendor-vendor, pastinya lagi milih-milih vendor apa ya yang kira-kira harus ada di wedding. Nah, biasanya kalau di wedding ini yang paling wajib adalah yang pertama catering, ada dekorasi, kemudian ada mua, terus kemudian ada entertain, kemudian juga ada untuk fotografer, untuk biasanya mulai dari pre-wed sampai nanti hari pernikahan. Nah, ngomongin vendor-vendor yang harus ada di weddingnya. Nah, hari ini kita temanya adalah membahas tentang catering. Nah, untuk kalian yang memang lagi cari vendor catering, pas banget kalian harus nonton podcast ini karena meskipun kita ngobrolin santai, podcast ini benar-benar ngasih info yang informatif untuk kalian semua. Oke, mungkin nggak perlu lama-lama lagi ya, kita langsung panggil aja narasumbernya kita. Mungkin kalau dengar nama Margo Joyo Catering, wah semuanya udah pasti pada tahu banget, apalagi untuk kaum yang milenial, dia pasti udah nggak asing banget karena Margo Joyo Catering ini udah puluhan tahun beroperasi dan hari ini masih aktif. Oke, kita langsung sambut aja. Ini dia Margo Joyo Catering. Ya. Ulang dong guys. Halo. Halo. Kamu di sini ya? Iya, oke. Salaman dulu dong. Ya. Salaman ya. Salaman. Aduh, terima kasih banget udah hadir di podcast ala Daya Tarik ini. Ini lagi aku udah oke di kamera belum ya? udah. Udah cantik soalnya lipanya. Nah, nanti jangan-jangan aku out of frame ini. Jadi harus pastiin aku tersenter ini. Oke. Mungkin oh ya siap. Saya gak melipir ya guys. Iya. Gak apa karena bintang tamunya hari ini Margo Joyo kita. Oke. Perkenalan dulu aja mungkin boleh Mas, Mbak. Coba dulu. Boleh silakan dari Mas. Perkenalkan ini podcast yang paling oke lah ya. Teman-teman Daya Tarik ada inisiasi bikin podcast. Perkenalkan nama saya Gama. Saya dari Margo Joyo Catering. Siap. Halo, aku Eka dari Margo Joyo Catering. Oke. Namanya Eka aja. Eka aja. Oke. Ini saya Wan. Oke, Wan. Jadi kalau panggilnya Wan. Wan. Kayak boleh. Sukanya emang Wandes? Enggak. Oh enggak. Oh ya, oke. Tadi ada Mas Gama dan Mbak Eka. Jadi ini kita dari vendor Margo Joyo. Kebetulan kita dari catering. Oh ya, kayak dari catering. Kita hari ini bahasnya catering ya guys ya. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai WO, jadi hari ini kita membahas tentang catering. Karena banyak banget nih Mas Mbak yang request untuk bahas catering. Karena kan catering ini sensitive issue ya. Maksudnya memang salah satu vendor yang harus ada di pernikahan gitu. Nah, ngomongin Margo Joyo Catering, menurut Mas Gama nih, pentingnya catering ada di dunia pernikahan itu seperti apa? Oke banget ya. Belum mau deh. Jawaban serius atau jawaban nggak serius nih? Jawaban yang oke santai aja, tapi infonya dapat. Apa? Kalau pertanyaan tentang penting nggak penting ya, karena dari kacamata kami sih penting ya, apa namanya, mengelola makanan dalam satu acara besar itu satu nggak mudah, nggak sederhana. Butuh persiapan lumayan panjang, pengetahuan yang lumayan panjang. Jadi sifatnya kalau untuk kesuksesan acara penting banget. Betul. Oke. Jadi memang catering ini agak sensitif ya Mas ya kalau di dunia pernikahan. So lah ya, tapi kebanyakan respon orang pasti akan bilang paling penting ya satu. Kalau makanan kekurangan pasti kena gempur. Oh iya betul. Komplain ya. Terus kedua kalau makanan kelebihan juga sama. Ya, apa namanya, menghitung jumlah yang jatuhnya terlalu mahal, terlalu sedikit, agak tricky lah ya. Makanya pentingnya sih karena ada pengalaman sama pengetahuan yang berjalan itu sangat membantu teman-teman calon mempelai mempersiapkan pernikahan ya, yang lebih bagus. Jadi intinya maksudnya dapat dikatakan bahwa catering ini adalah salah satu yang terpenting ya
Karena suksesnya acara pernikahan itu juga bisa satu adalah pengaruhnya dari catering gitu ya. Bisa dibilang betul banget. Okay. Apa namanya penting karena pasti akan narik respon dari tamu, dari pemangku hajat pasti akan respon pertama kali kalau nggak dekor, catering atau yang lain lah. Tapi utamanya biasanya di makanan lah ya. Iya. Karena itu bersinggungan langsung sama tamu undangan. Betul. Karena tamu datang pasti langsung, makanannya gimana ya, rasanya gimana gitu ya pasti ya. Tamu pasti dari zaman kapan pasti yang disasar makanannya apa nih? Betul. Apalagi kalau lihat antrean fotonya udah panjang banget, pasti langsung menyasar ke makanan dulu. Betul. Oke. Ngomongin ini Mas, ini Margojaya seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa sudah berdiri puluhan tahun. Nah, ini kira-kira tepatnya tahun berapa nih Margojaya berdiri? Kalau kamu usia itu sebenarnya saya generasi ketiga. Generasi ketiga itu awalnya memang dari nenekku, omku, terus sekarang kebetulan aku sama beberapa saudara. Kalau pertanyaannya dari tahun kapan, kebetulan dari tahun 70-an. Tepatnya sekitar tahun 75 ya. Kalau dihitung kapan memulai bisnis boga, kebetulan dari tahun 75. Awalnya dari kue, terus coba ke beberapa masakan yang lain sampai ke kebutuhan untuk melayani masakan dalam jumlah yang besar. Jadi so far kalau sekarang dihitung ya hampir 50 ya, hampir 50. Hampir 50 tahun. Oh ya. Sudah 3 generasi yang udah coba running jalan. Gitu. Jadi Mas Gama ini generasi ketiga. Kebetulan ketiga. Kira-kira tantangan selama menjadi generasi ketiga itu apa? Tantangannya banyak ya. Zaman pasti akan berubah ya. Kalau aku ingat-ingat lupa gitu. Jadi dari zaman nenekku pola berjualan untuk menawarkan satu produk itu memang dulu ketok tular omongan orang itu sangat berpengaruh ya. Betul. Kalau sekarang memang dunia digital. Iya. Kalau kita nggak mulai masuk ke digital, lama-lama pasti akan tenggelam. Jadi tantangan utamanya satu, karena usia udah lumayan lama. Terus kedua, ada beberapa cara pengolahan yang dulu tuh pengolahan secara tradisional, sekarang udah agak migrasi mengikuti pola zaman sekarang. Jadi lebih masuk ke era digital yang memang ini kita lagi masuk dunia baru. Jadi tantangannya sih memang utamanya satu, persaingan di era digital ini memang berbeda jauh dari tahun 20 tahun, 30 tahun lalu memang agak berbeda jauh ya. Jadi tantangannya utamanya itu sih. Oke. Tapi aku menarik nih. Tadi dengar ada suntingan kayak tradisional. Nah, bedanya berarti sekarang lebih konsepnya gimana Mas? Untuk Margojaya. Ini ya, jadi kalau secara brand mungkin dulu nggak terlalu dipikirkan serius ya. Hanya sekedar usaha itu jalan, tidak memikirkan keberlanjutan tentang bagaimana kita buat usaha ini sampai hidup 50 tahun, 70 tahun. So far kalau ngomong tahunan itu kan bukan nggak mungkin ya, banyak usaha-usaha yang memang sebenarnya itu bisa jalan lebih dari puluhan tahun, 50 tahun lebih itu jalan sampai sekarang pun bertahan. Konsep yang lagi kita jalankan itu memang migrasi dari tradisional ke modern. Kalau dulu ngomong sosial media nggak ada mbak, dulu apa ya, cuma nenekku, omku pun nggak terlalu familiar yang namanya sosial media. Waktu ditawarin coba develop sosial media waktu itu memang ya lagi jalankan Instagram. Tanya gini, oh my god. Jadi lebih mengandalkan mulut ke mulut ya Mas? Mulut ke mulut. Jadi kebetulan di zaman itu pikirannya enggak sampai ke kita ngobrol ke masa depan, masih belum. Akhirnya setiap zaman tantangannya kan berbeda. Nah, jadi pengemasannya memang sekarang lebih ke kayak gitu, lebih ke modern dari cara handling orang, handling sosial media, ngemas satu event. Harapannya itu semua bisa terukur, kita nggak ngomong dagangan aja. Jadi untung rugi itu bagi saya itu biasa, namanya dagang untung rugi. Tapi kita ngomong pemanfaatan ke teman-teman, kebetulan ke calon manten, pemanfaatannya itu juga harus sampai gitu ya. Bukan berarti
saya dibeli pokoknya makanan tak sediain ya enggak gitu. Tapi semua kebutuhan yang kebetulan berhubungan sama catering kita coba arrange dengan bagus lah, dan yang penting komunikatif. Enggak serta merta ikut catering enggak. Yang penting komunikatif sama kita bantu keamanan acaranya bisa berjalan dengan bagus aja. Jadi pengantinnya lebih kayak jaminan tidur tenang gitu ya, karena acaranya lancar, makanannya enak-enak jadinya. That's right. Oke, betul sekali. Berarti nggak ada penolakan ya Mas, berarti bener ya? Betul guys. Oke, arti Margojoyo Catering ini sendiri Mas, Margojoyo. Nah, kita punya arti tersendiri atau gimana? Balik lagi dari zaman tradisional. Dulu orang dulu kalau cari nama itu kebetulan ya, waktu itu jalan ke beberapa orang kebetulan ke beberapa kiai dapat satu di salah satu kiai di Pasuruan, dia kasih ujung pakai nama Indonesia. Jadi Margojoyo gitu. Kalau ditarik ke bahasa Indonesia, karena kita catering tradisional ya, dulu masih tradisional. Kalau Margo itu jalan, kalau Joyo itu jaya. Jadi harapannya usaha ini jadi jalan kita mengelola ini ke puncak kejayaan. Tapi terbukti ya, umurnya udah lebih dari ini mau 50 tahun berarti ya Mas ya? Lebih dari 40. Mau 50 tahun, lebih dari 50. Ya gitulah itu matematikanya ya. Jadi benar-benar nama Margojoyo itu mengandung arti yang akan selalu jaya. Mudah-mudahan sampai 100 tahun ke depan ya Mas ya. Betul. Amin. Jadi nanti yang nerusin anak-anaknya ya Mas ya. Saya itu berpikir ini harus jalan berkelanjutan. Betul. Terus saya coba gak maksa. Zaman saya mungkin sekarang umur saya sekian, mungkin 20 tahun lagi saya udah nggak kepikiran tentang perkembangan usaha itu bagaimana. Mungkin ada orang yang lebih tepat untuk mengelola, berarti yang ada di zaman ini ya. Gitu. Itu sih Mbak. Oke. Untuk ciri khas Margojoyo sendiri Mas. Nah, biar orang itu kayak tahu, oh ini Margojoyo nih. Bedanya Margojoyo dengan catering yang lain. Punya ciri khas, pasti kan punya ciri khas masing-masing nih ya. Dari masing-masing cateringnya. Dari Margojoyo sendiri ini ciri khasnya apa? Ciri khas itu sebenarnya sosok ya. Kita coba lihat dari perilaku ini beberapa klien ya. Tapi kalau di bold sebenarnya dari zaman dulu, kalau dari masakan, kebetulan kami itu memang spesialis di masakan tradisional. Entah itu boto, entah itu pepes, entah itu masakan yang tradisional. Mungkin kalau diklaim secara pribadi nih, kita spesialis di situ. Bukan berarti Jawa masakan tradisional nggak mau tahu masakan western, nggak mau tahu masakan yang nggak kita melihat itu sebagai bentuk perkembangan aja. Akan pertanyaan ciri khas, kebetulan kita ciri khasnya di tradisional. Gitu. Tapi Chinese, Western, makanan yang aneh-aneh yang baik ya. Kita juga mulai. Yang penting halal thayyiban. Oke. Jadi kalau misalkan ada customer nih Mas, yang misalkan request, Mas aku mau menu yang terbaru dong yang belum pernah dibuat oleh Margojoyo Catering, itu bisa nggak ya Mas? Gimana Mbak Eka? Sebenarnya bisa Mbak Eka yang jawab sih. Silakan deh. Biasanya sih kalau request gitu pertama, karena kita ini nggak ngomongin wedding aja, karena kita kan nggak nge-handle cuman wedding aja, tapi kita ke permintaan klien apa. Salah satunya kan nasi box yang emang kita handle secara reguler. Nah biasanya kalau untuk request menu masakan itu biasanya lebih cenderung ke permintaan ke nasi box yang reguler, karena ini bentuknya reguler, orang beli juga nggak sekali kan, akan continue terus, jadi permintaan untuk menu baru itu pasti akan selalu ada gitu. Kadang-kadang sesuaiin, makanya kalau seumpamanya chat ke kita pas pertanyaan, selain kita kenalan dan sebagainya, kita pasti akan tanya dulu acaranya apa, karena kita juga akan suggest acaranya apa, betternya menunya apa, layak nggak dikonsumsi pagi, siang atau malam. Jadi kita memberikan saran-saran terbaik juga menurut pengalaman klien sebelumnya yang pernah beli juga
gitu. Jadi intinya nggak handling wedding aja berarti ya Mas ya? Kebetulan nggak handling wedding aja. Kayaknya wedding di hari biasa kayaknya nggak ada lah ya. Oh iya, Kecuali biasanya ini seminggu soalnya. mungkin pertanyaannya gimana biar tetap ngefull gitu. Jadi ada beberapa apa namanya klien yang bukan non wedding. Kita juga melayani beberapa corporate, beberapa individual yang memang punya acara di luar wedding kita juga layani. Nah, itu juga salah satu tantangannya begini, apa namanya, menu yang keluar kan udah lumayan panjang ini waktunya kan. Kadang itu kita mengelola dengan cara kita bikin metriknya itu menu-menu apa yang populer, menu apa yang non populer mungkin. Kadang satu dua menu itu kita rancang memang dihilangin aja dulu karena itu udah kebanyakan yang keluar kayak gitu. Jadi memang kayak gitu. Terus kedua tantangannya tadi itu memang menu baru itu memang menu itu kunci. Iya, pasti. Menu itu kunci. Jadi misalkan ada customer yang memang request untuk menu berbeda dari biasanya dibikin oleh Mergojo, berarti bisa ya Mas? Bisa banget. Pada intinya kita sangat komunikatif tentang kebutuhan klien. Kacamata kita itu sebenarnya bikin yang punya acara klien. Kita cuma masain aja. Jadi kebutuhan klien untuk beberapa menu, dia pengen apa, so far kita coba ikutin. Kalaupun pertanyaan menunya sulit banget seumpamanya, pasti kami trial dulu. Yang pasti makanan itu keluar dari dapur, kelayakan ketahanan rasa itu kita sudah coba kontrol gitu. Jadi harapannya orang makan nggak ada respon kasih ada harapannya begitu. Jadi ini udah melalui quality control dulu ya. Ngomong quality control ini yang ngecek berkala Mas Gama atau Mbak Eka atau barengan atau gimana? Turun sendiri? Sebenarnya nanti itu karena rasa itu selera. Ini juga tantangannya. Di Surabaya itu ada 3 juta orang. Satu kota. Terus di Sidoarjo mungkin 2 juta, 3 juta orang. Ada 6 juta orang. Kalau kita ambil selera 6 juta orang mungkin jadi PR ya. Betul. Apa namanya? Mungkin rasa gitu kita punya standar rasa independen satu. Jadi tapi bukan berarti bisa dikoreksi nggak bisa. Bisa. Jadi kita patokan rasa itu kita pakai 4 rasa dasar asin, manis, pedas, asam itu kita bisa adjust. Naik turunnya itu kita coba memfasilitasi selera orang tentang satu rasa masakan. Tapi kalau standar rasa kita punya standar rasa independen. Mungkin itu yang agak sulit digoyang ya apa dalam tanda kutip agak sulit digoyang karena memang itu menu yang udah kebetulan diuji selama bertahun-tahun dari zaman nenekku, trial error respon beberapa orang. Kalau ngomong 40 tahun itu mungkin ada lebih dari 20 orang kali ya yang apa namanya kita tarik responnya seperti gitu. Jadi ini menarik sih. Aku menyimpulkan bahwa ini salah satu keunggulan dari Margojo Catering juga ya. Yang pertama tadi bisa request guys untuk menu-menu yang memang belum pernah dibuat oleh Margojoyo gitu ya. Asalkan memang kita komunikatif dan saling koordinasi kira-kira bisa nggak ya dibikin menu kayak gini gitu ya. Dan Margojoyo pun juga menyanggupi gitu. Yang kedua mungkin tes rasa ya. Tes rasanya masih bisa dikoreksi juga. Cuman memang dari Margojoyo punya standar rasa sendiri. Jadi mungkin kalau ada kurang keasinan atau apa gitu mungkin bisa kali ini sih. Benar bisa. Jadi ada beberapa orang yang suka asin, ada beberapa yang orang nggak suka asin. Apalagi kalau masak besar kan biasanya saya selalu ngobrol gini Mbak Eka juga biasanya selalu ngobrol gini ke calon klien. Hindari rasa-rasa yang dominan orang itu nggak suka. Contoh rasa pedas. Rasa pedas itu kan ambillah 100 orang mungkin yang suka rasa pedas mungkin 10, 90-nya mungkin so-so lah ya dia rasa pedas ya. Aku mau menu ayam pedas gitu semuanya. Tapi biasanya selalu edukasi begini ya, yang makan bukan mbak, ibu, tante, sekeluarga enggak, tapi yang makan itu tamu-tamunya, tamu undangan yang memang harus kita coba pertimbangkan apa namanya perasaan mereka buat makan, apa namanya, jadi bisa dipikir ulang lah. Kalau ada rasa-rasa yang dia cuma aku sentris, aku suka rasa ini biasanya kami
selalu kasih hal-hal yang wajar aja dan kasih wajar. Tamu itu lebih banyak loh daripada keluarga. Betul. Gitu. Mungkin presentasinya 10%, keluarga cuma 10%, 90% ya tamu. Nah, kalau dia nggak suka rasa pedas, yang pasti makanan pasti akan sisa banyak, Mbak. Betul. Itu satu. Jadi kebuang. Satu mubazir. Terus kedua kalau ngomong food waste, kita juga bingung loh. Apa makanan segitu banyaknya harus dikemanain, bingung. Kalaupun yang punya jet tak bawa pulang aja makanan sebanyak itu gitu ya. Satu itu juga harus dirawat. Makanan keluar disajikan lebih dari 4 jam, 6 jam gitu ya. Itu harus dirawat lagi. Berarti harus dipanasin supaya nggak bau ketahanan. Kita ngomong ketahanan makanan supaya aman dimakan. Kualitas ya. Kualitas bukan nggak berarti enak dimakan aja, tapi setelah dimakan kan jatuhnya ke perut. Ntar ada yang sakit perut dan lain-lain. Ntar keluar di sosial media habis makan ini perut satu keluarga sakit semua. So far di awal kami selalu edukasi kayak gitu, tentang ketahanan makanan pun itu juga harus jadi pertimbangan gitu. Jadi memang selain jalan cateringnya, tapi tetap ketika ada calon klien atau klien yang bertanya komunikatif, dari Margojo ini memang memberikan edukatif dulu ya. Kira-kira ini loh makanannya segini, terus juga menyinggung ketahanan dan kualitas dari pangan itu juga. Oke. Untuk segmentasi pasarnya sendiri, Mas. Tadi kan ngomongin Surabaya, Sidoarjo. Segmentasi pasarnya nih, kira-kira menyangkut, maksudnya mencakup mana aja? Segmentasi apa nih? Wilayah atau apa? Wilayah boleh, atau misalkan tujuan awal didirikannya Margojo ini segmentasi pasarnya kemana? Sebenarnya kalau ngomong wilayah sampai ke Papua pun mungkin bisa ya? Bisa banget. Yang penting ada transportnya ya. Ke Thailand berarti bisa ya? Ke Thailand bisa dong. Oke, untuk kalian teman kapal yang bisa ke Thailand itu juga boleh ya. Sama. Oke, boleh dilanjutkan. Tapi kan ini nggak masuk akal ya, Mbak ya. Mbak ya mau kita promosi Bu, seling-seling nggak kakak gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau dari wilayah tidak ada batasan, Mbak. Akhirnya akan kita kembalikan ke kita akan ada biaya lebih ketika di luar home base kita. Berarti patokannya di mana? Patokannya di home baseku, aku bilang gitu. Kami di Surabaya Selatan. Kalau di Surabaya Utara malah masih dalam satu kota. Di Sidoarjo ada wilayah-wilayah tertentu. Ke Gresik ada wilayah tertentu. Ke Papua ada biaya kapal kayak bisa ada biaya pesawat kayak. Akhirnya pilihannya ke klien sih ya, pasti akan ada penyesuaian sifatnya kan seperti ini. Tadi aku nggak ngomong untung rugi, tapi kami juga harus berpikir untuk berkelanjutan. Kalau ngomong bisnis, ngomong angka, bukan serakah, tapi itu salah satu bentuk berkelanjutan kita. Kalau biayanya nggak masuk akal, dibikin industri ada tambahan, mungkin kita akan kerja bakti jatuhnya. Iya. Jadi gotong royong ya. Jadi gotong royong. Jadi kami ada beberapa budgeting buat pengembangan dan lain-lain untuk mengembangkan. Salah satunya berpengaruh itu di income aja, bukan berarti itu ya kok narifnya mahal banget, enggak. Narifnya itu progresif, kita akan lihat lokasi, satu lokasi sama lokasi lain pasti nggak akan kita samakan. Betul. Jadi jarak juga mempengaruhi. Berpengaruh jarak. Terus kalau misalkan ngomongin masalah pemesanan di luar home base nih Mas, itu tuh tips and trick dari Margojo Catering untuk menjaga kualitas dari makanan tersebut biar ketika sampai di acara klien ini makanannya masih tetap oke. Maksudnya kualitasnya juga masih bagus. Misalkan jaraknya jauh banget nih, itu kira-kira tips and trick dari Margojo Catering gimana? Biasanya pasti dilihat jarak yang masuk akal ya. Jarak masuk akal itu bila ke kota mana ya, Nganjuk semua. Nganjuk itu masih cara aksesnya lebih gampang karena kelewatan tol dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomong ke daerah yang
nggak ada tol semuanya. Cara untuk mempercepat ke lokasi pasti kita lihat keribetannya, terus jumlah masanya banyak apa enggak, apa namanya, waktunya itu lama atau enggak. Kalau ambil itu lama, susah, intinya susahnya, kalau susah pasti kita akan masak di tempat. Masak di tempat. Karena cukup beresiko di perjalanan. Bila lebih dari 2 jam perjalanan, kayaknya agak susah untuk mempertahankan kualitas masakannya. Ada beberapa masakan sih memang awet, ada beberapa yang enggak. Jadi dilihat lokasinya. Nah, itu kan jatuhnya teknis bagaimana mengelola makanan itu siap hidang aja gitu. Taunya klien sih datang siap, tinggal sajikan. Gitu. Nggak tahu cerita-cerita baliknya gimana, kayak ngangkut-ngangkut terus masak-masak dulu di situ. Kebetulan kita pakai jin, Mbak, kalau ngangkut-ngangkut. Oh gitu. Ada kodamnya. Ada kodamnya. Oke. Kodamnya Rawa Belong. Namanya siapa? Kodamnya Rawa Belong. Rawa Belong. Oh iya. Tapi itu yang bikin laris ya. Enggak, Mbak, bercanda. Iya guys, tapi emang makanan Margojo itu enak banget. Aku jadi kalau ngomongin kita jadi lapar deh. Aku sih nggak ada sendenannya ya, Mbak ya. Oh iya gitu. Boyoknya nggak lumayan ya. Atau mau tukar aja? Oh enggak, udah wes ayo. Iya. Aku jadi lapar banget terus ngomongin catering gini. Oke, tadi udah ngomongin kegiatan di luar handling wedding ya. Kira-kira aku penasaran nih. Ini pertanyaan selanjutnya aja sih. Kira-kira menurut Mas Gama atau Mbak Eka, lebih prefer buka, maksudnya lebih menguntungkan buka resto atau buka gitu? Kafe, karena kan banyak banget sekarang kafe atau resto yang bermunculan. Jadi ini mungkin kayak salah satu settingan gimana caranya menghadapi kayak kafe atau resto yang mulai bermunculan, terus kompetitor catering yang banyak gitu. Sebenarnya ini pertanyaannya nggak ada di list, guys. Ini pertanyaannya nggak ada di list, guys. Yang mana? Sebenarnya kalau pendapat pribadi ya, Mawar ya, untung mana nih antara resto atau catering? Sebenarnya jawabannya tergantung gimana kita ngejalanin ya, maksudnya konsistensi. Selama apapun atau sebentar apapun juga belum menentukan untung ruginya kita gitu. Maksudnya kita udah berdiri lama nih puluhan tahun, untung terus ya nih Margojo ya sama Mbak. Pasti ceritanya nggak akan nggak akan bagus-bagus terus, pasti ada cerita yang sedih-sedihnya juga gitu. Artinya mau usaha apapun pasti ada ceritanya sendiri gitu. Jadi kalau pertanyaannya untungan mana, ya jawabannya tergantung gimana kita ngelolanya aja. Tapi intinya catering kok guys. Karena catering kan selalu berjalan ya gitu. Weddingnya juga nggak akan pernah mati, maksudnya selalu ada yang nikah gitu ya. Iya, amin. Selama masih punya perut pasti ini masih makan, masih jalan. Oke. Lagi nih Mas, aku penasaran top pricing rate Margojo wedding. Boleh. Sebenarnya sih kalau ngomongin rate, pasti pertanyaan saya tuh sama klien adalah kesiapan mereka udah nyiapin dana. Oke, kita sebenarnya nggak pernah meragukan kesiapan orang, kesiapan dananya seseorang, kita nggak akan pernah ngeraguin itu. Artinya kalau wedding ada, pasti udah persiapan ke arah itu tuh pasti sudah matang, termasuk budgeting. Nah biasanya kalau memang unlimited sih kita senang aja ya, kita tinggal ngasih aja yang terbaik yang kita punya, kita range sebaik mungkin kayak gitu. Bukan berarti kalau di budget nggak baik, nggak. Tapi kita selalu bilang bahwa kalau setelah acara nikah masih ada kehidupan. Selanjutnya, ya kan? Sampai kulkas, sampai panci, kehidupan yang tiljanah lah ya, sampai akhir ya. Gitu. Makanya kan kita tuh selalu nyaranin bahwa kalau wedding sebenarnya sesuai budget aja. Nah, kita akan rate-nya tuh sebenarnya range-nya tuh kita mau berapa dulu nih? Nah, pertama kalau udah ngomongin budget, biasanya sih saya sesuaiin sama budget. Mereka, makanya aku tuh seneng banget sama calon pengantin zaman sekarang. Karena pengetahuan mereka tuh udah luas banget. Betul. Jadi nikah nggak cuma nikah gitu, tapi udah betul. Nah, ini milenial apa kabar nih? Bentar lagi ya.
Jadi mau wedding tuh nggak cuman mikirin aku mau nikah, lamaran, akad beres, tapi mereka udah persiapan A sampai Z. Artinya kesiapan nikah, pengetahuan nikah, ngomongin harga, bahkan perhitungan catering aja mereka juga udah tahu secara garis besar. Betul. Kayak gitu. Jadi aku enak nih ngomongnya, tinggal masuknya tuh enak. Bedanya kalau sama sesepuh-sesepuh zaman dulu yang memang aku nggak bilang sesepuh ya, tapi memang orang yang kurang bukan kurang sih, tapi aku harap sih kurang cari informasi kayak gitu-gitu. Hanya biasanya memang masuknya rate itu pricingnya agak sulit. Tapi kalau emang udah tahu, oke lah. Rate-nya berapa ya? Range-nya sih kita kisaran murah kok Mbak Mawar. Anggap aja Kak Mawar rate-nya weddingnya intimate nih, 100 undangan, 100 orang. 150 sih rencananya. Oh gitu, 150 berarti kan 300. Yang datang kan sekitar 300. Kalau setahun aja untuk ngundang 150 orang, Kak Mawar hanya ngumpulin 125.000 per day. Setahun doang loh, udah bisa pakai catering kita. Serius? Sebenarnya nggak semahal gimana-gimana, karena kita udah budgetingnya udah apa namanya, sebenarnya kalau mikir nikah mahal ya, catering mahal, enggak sebenarnya. Kita prepare-nya sejauh apa dulu. Betul. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang 125.000 per day kita kumpulin, itu saya hitungnya setahun loh. Kalau kita prepare 2 tahun, jauh lebih murah lagi. Jadi kapan mau nikah? Gimana Mbak? Kan saya. Ya udah tahu budgetnya kan? Udah, aku udah tahu. Harus siapin duit berapa? Waduh. Banyak salah ya. Jadi memang ada yang habis ditinggal nih. Kenapa? Ini dia. Oke, jadi intinya nabung dulu ya. Nabung pasti. Kalau misalkan emang, tapi ngomongin gadget emang sekarang banyak prepare-nya sih. Iya. Nah, gimana kalau maksudnya menghadapi gadget yang tips yang penuh dengan opsi catering misalkan. Nah, tips and trick dari Margo Joy Catering untuk menghadapi klien atau calon klien yang memiliki opsi menu catering banyak itu gimana? Pertimbangan opsi catering. Itu gimana? Maksudnya opsi apa vendor yang lain catering? Banyak orang gitu ya. Enggak, maksudnya pertimbangan opsi catering. Nah, di catering kan sebenarnya banyak banget nih. Oh, oke. Nah, gitu. Terus misalkan ada campur tangan dari orang tua yang kayak, udah kamu ini aja. Nah, gitu. Terus tapi karena dia merasa, enggak, aku udah punya uang, aku udah nyiapin ini gitu. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan, maksudnya ngasih tahu itu gimana? Di luar merekomendasikan menu ya. Gitu. Tips and triknya biasanya gimana? Awalnya sih pertama kalau masalah menu, biasanya kan yang paling kalau calon manten, apalagi bride-nya, itu pasti fokusnya di attire sama MUA, ya kan. Tapi kalau makanan kan fokusnya di orang tua. Biasanya gitu kan. Karena biasanya undangan orang tua jauh lebih banyak daripada undangan bride-nya sendiri. Tapi zaman sekarang pun banyak kok bride sama groomnya udah nentuin menu apa sih yang mereka mau gitu. Cuman akhirnya dari kami penengahnya adalah orang tua sama calon adalah nengahinnya adalah kita memberikan edukasi gini, acaranya siang atau malam kayak gitu. Itu yang belum orang tahu informasinya secara luas. Artinya kalau acaranya siang, kalau acaranya malam, makanan apa yang cocok atau pilihan makanan apa sih yang sesuai. Pertama biar lebih hemat jatuhnya. Kedua emang biar tamu juga makan itu kayak berselera, kayak seneng ya. Sesuai dengan vibes-nya ya. Kalau malam enaknya hangat-hangat gitu. Hangat-hangat. Iya. Biasanya kayak bakso. Iya. Bisa. Kalau siang kan biasanya pengen yang seger-seger. Kalau siang orang cenderung makan lebih banyak gitu. Jadi makanya kalau siang acaranya pagi ke cenderung ke siang biasanya kita saranin buat pesan-pesan kayak makanan yang mengandung karbohidrat banyak. Contoh kayak mie ayam, bakso, protein, mungkin ada yang menu lontong kayak lontong kikil kayak gitu.
lapar ya. Iya. Tapi kalau acara malam biasanya cenderung orang hanya cemilan aja. Jadi perbandingannya antara menu berat dan menu ringan nanti jatuhnya seimbang kayak gitu. Jadi memang nanti contohnya nggak bingung-bingung lagi. Betul. Ya, buat Sama menunya. iya, pilihan menu tuh juga nggak hanya sekedar saya suka menu ini, saya nggak suka menu itu, enggak. Tapi juga nentuin sampai mana sih sampai akhir acara nggak menunya kayak gitu. Jadi kita juga pertimbangan sampai segitu panjangnya. Jadi pilihan yang menu kita kasih itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang udah pernah kita lalui selama beberapa tahun ini. Menu apa sih yang cocok di acara ini, menu apa yang kurang masuk di acara ini, yang kurang digemari kayak gitu. Jadi kita ngasih sarannya kayak gitu. Nah biasanya sih itu yang bisa nengahin antara orang tua sama calon manten. Gitu. Karena kan pertemuan kayak gitu nggak ada di Google kali ya. Jadi itu salah satu keunggulan dari Margo Catering juga ya. Jadi wadah, maksudnya penyampaian informasi. Iya. Jadi harapan kita makanya selalu diingatkan bahwa kita Margojoyo itu nggak cuma jualan, tapi kita bercerita. Betul. Oh. Kita bercerita. Iya, kita bercerita artinya mulai dari awalnya kita hadir di sini, berdirinya catering ini, kita bercerita makanan itu gimana, kenyamanan makanan itu kayak gimana, mulai rasa, tampilan, kita bercerita semua. Jadi nggak melulu langsung ngomongin harga, gitu. Karena kalau udah ngomongin harga, saya yakin semuanya pasti mampu. Betul. Karena orang mau nikah itu pasti sudah mempersiapkan segala-galanya. Ya nggak? Segala-galanya. Yang penting pasangan dulu. Iya. Panas jadinya ya. Iya. Oke, ngomongin cerita nih. Ada nggak cerita menarik yang paling diingat dari Margojoyo Catering pada saat handling wedding? Misalkan kayak ada yang telat bayar atau ketipu atau gimana itu, ada nggak Mas? Nggak cerita yang menarik yang paling diingat sebenarnya? Mas kamu pengalaman apa ini? Gak enak ya? Iya, pengalaman nggak enak atau pengalaman enak boleh. Pengalaman gak enak dulu aja deh. Pengalaman enak itu seperti yang Mbak Eka bilang tadi itu ya. Salah satu keuntungan kita berdagang di pasar wedding di zaman sekarang itu calon mantannya udah aware, udah banyak pengetahuan macam-macam, mereka harus bayar sekian, dapat apa, membandingkan satu dengan yang lain. Jadi nggak perlu banyak menjelaskan dari dasar banget ya. Tapi kalau zaman dulu kayaknya lebih susah ya. Lebih susah itu satu ini kalau ngomong nikah 10 tahun 15 tahun kemarin, mereka pasti bilang ini bisa dibayar mundur nggak? Setelah nikah acara selesai, orangnya yang mengundurkan diri ya. Ditemuin susah, itu beberapa pengalaman. Terus pengalaman kalau nggak enak itu apalagi ya, di persimpangan antara orang tua sama calon manten, beberapa menu mengemas, layouting beberapa tempat properti, beberapa hal di waktu eksekusi acara. Kalau sebelum acara oke, tapi kalau setelah acara, ya namanya event itu kadang nggak selalu sesuai sama yang kita rencanain. Kita ngerencanain sampai set kepala jadi kaki jadi kepala, kadang bisa berubah gitu. Paling hal kayak gitu sih. Tapi pada intinya satu, tentang urusan catering kita pasti akan coba carikan solusi yang terbaik dengan beberapa kondisi ya. Yang penting jujur karena wow, exactly. Jadi gitu. Karena berhubungan makanan, waktu mengelola, terus waktu perjalanan itu kan terkadang kita nggak bisa membuat sesuatu itu cepat gitu ya. Terus belum kita ngomong perjalanannya, makanya harapannya jujur itu bukan berarti nanti ada tambahan uang, kamu harus bayar sekian. Sebenarnya poinnya bukan uang, tapi kami juga deg-degan loh kalau ada sisa kurang makan, ada tamu yang datangnya berlebih gitu kan. Ntar dipikirnya persepsinya orang makanannya dikurangi, sebenarnya enggak. Insya Allah
Aduh, ini udah berat banget ya. Insya Allah kami amanah, porsi sekian pasti sekian. Terus tujuan orang cari catering itu kan umumnya enak, Betul. enak, menunya banyak, terus pelayannya bagus, harganya murah ya. Tapi mereka lupa tentang keamanan makanan dalam acara. Jadi sebenarnya tujuan utama yang harus mereka luruskan itu ya keamanan makan. Enak nggak enak relatif, kembali lagi selera orang banyak, relatif. Tapi kalau porsinya tuh nggak aman, pasti ikut deg-degan juga kan. Di situasi sulit dengan waktu yang terbatas, kayaknya kita juga terbatas harus ngelakuin apa gitu ya. Harapannya kita saling jujur dari hati ke hati ya. Heart to heart. Nggak usah khawatir tentang biaya ya. Kalau biaya muncul itu kita bisa cari solusinya sebelum acara. Tapi ketika eksekusi hari H ternyata bilang undangan 100, ternyata yang datang ada 200 orang. Itu agak repot ya. Biasanya sih dari lokasi, kalau yang pesan itu sebelah rumah ya bisa lah dimasak gitu. Kalau sebelah rumah. Tapi kalau lokasinya jauh, kita paling lagi harus mikirin waktu yang harus kita proses dan lain-lain. Itu cenderung nggak mungkin kalau kita ambil jalan itu bukan jalan ninja itu ya. Kalau masak dengan waktu cepat bukan jalan ninja, tapi mungkin kita bisa kasih solusi, kita beli aja di warung kayak resto kayak depot kayak yang ada di lokasi itu. Balik lagi itu kan rencana-rencana cadangan ya, bukan berarti saya ngomong gini udah pernah dicoba belum, kebetulan sudah dan sering gitu. Bukan berarti kita kurang menyiapkan, tapi kebetulan tamunya juga membludak. Kadang itu faktornya juga bukan karena undangan itu sekian kok yang datang kok kayak gini, kadang juga bukan salah klien. Nah, kadang kan asumsi, balik lagi kita melakukan ini kan main tebak-tebakan ya Mbak ya. Pekerjaan kita itu main tebak-tebakan. Orang berapa, porsi berapa gitu, tebak-tebakan. Tapi pada intinya yang hanya bisa menebak, yang bisa menjawab dengan pasti itu Tuhan. Ya. Undangan 100, asumsi akan 200, yang datang 300. Nah, itu gimana tuh? Bukan nggak mungkin terjadi kan. Kembali lagi ini main tebak-tebakan, bukan nebak slot ya, bukan menebak slot, tapi menebak dengan beberapa pengalaman gitu, yang pasti kita nggak jarang lah, bukan nggak pernah kok seakan-akan baik banget, bukan gitu. Sangat jarang kita itu kasih porsi yang press gitu ya, 200 kita siapin 200, jarang banget. Nah, kapan itu dikasih porsi 200? Ketika undangannya sedikit. Undangannya, jadi begini bacanya tuh gini, kalau tamunya sedikit itu malah deg-degannya lebih gitu. Karena takutnya pasti membludak. Tapi kalau undangannya banyak itu lebih mudah untuk ngaturnya gitu sih. Ini tuh sih Mbak, jadi pengalaman kayak gitu sih lumayan banyak, tapi kita kan bukan dalam situasi yang harus bersedih-sedih ya. Jadi evaluasi, jadi pengalaman aja gitu. Jadi kalau misalkan banyak nih mas customer atau calon klien yang ketika duduk maksudnya tanya gitu ya, ini nanti kalau makananku habis gimana ya mas Mbak, atau makananku lebih itu gimana ya mas Mbak. Nah, ketakutan itu ada tip and trik tersendiri nggak dari Margo Joy Catering untuk handle itu di dalam pada saat wedding ya? Kira-kira misalkan kayak ngeluarin menu dulu atau apa, atau ada tersendiri lah untuk handle itu gimana? Baik kali yang dia incar. Boleh. Gimana? Jadi pertama kalau ngomongin tips and triknya itu kan waktu di venue ya. Waktu di venue itu gimana? Cuman pastinya sebelum kita nyampe ke venue itu kan kita udah ngobrol tentang asumsi. Terus kita meyakinkannya seberapa yakin kita ke klien terhadap kita juga Mbak Mawar. Artinya kita juga ngasih gambaran-gambaran. Nggak hanya gambaran baik yang akan kita sampaikan, nanti ke depannya juga kira-kira bakal ada masalah apa sih seumpamanya kalau memang ada. Nah, berikutnya kalau pas sudah sampai venue, saya selalu bilang kita pasti ada kapten yang bertanggung jawab di venue. Pasti juga ada salah satu mungkin saya yang hadir atau Mas Gama atau nanti siapa yang hadir di venue.
biasanya pihak kapten, makanya kalau ada acara wedding jangan lupa pakai WO, karena nanti WO koordinasinya bakal sama catering juga di depan bagian apa cetak-cetak-cetaknya aku nggak tahu ya apa ceker, tapi bagian ceker-ceker gitu Itu ceker juga bisa dimasak ya? Oh, gitu ya. itu Ya Allah, Iya. aku baru kali ini loh podcast Iya. itu bener-bener kayak ujian banget, lapar banget dari tadi bahas makannya. Loh, ya. kamu kan satu episode. Tapi nggak apa sih berlanjut. Tapi berlanjut lah ya. Lanjut dong, kan sampai 50 tahun ke depan. Ya, oke, nanti ada seru-seru yang lain. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi nanti koordinasinya adalah sama WO, sama WO, ngatur makanan. Kapten pasti akan tahu kok makanan dia akan cukup atau tidak. Nggak mungkin kayak kita tiba-tiba 10 menit makanan mau habis kita baru bilang itu nggak mungkin sih. Biasanya 1 jam sebelum kita udah pasti akan kira-kira ini cukup apa enggak. Dilihat dari cekernya. Kalau semua main cekernya udah nunjukin angka apa namanya tamu undangan datang semua, makanan masih banyak sih alhamdulillah. Artinya ya pasti cukup gitu. Kalau habis maksudnya Kalau tinggal sedikit tuh gimana siasati? pertama kita minta izin dulu sama apa namanya keluarga buat pertama kalau ada menu VIP biasanya kita minta izin untuk keluarin sebagian dari menu VIP keluarga untuk taruh di menu utama. Makanya harapannya sih ada menu VIP itu untuk jaga-jaga. Andai kata menu VIP nih udah kepake nih sebagiannya Mbak Mawar, kan nggak mungkin kita pakai semuanya. Karena itu sebenarnya untuk keluarga juga. Nah pasti nanti akan kelihatan nih, oh jam acara sampai jam berapa itu juga dilihat. Tamu udah datang udah seberapa banyak, makannya tinggal berapa gitu. Nanti kita bisa kira-kira ini makanan cukup apa enggak. Nanti opsinya kalau emang ternyata nggak cukup, kita minta izin lagi sama keluarga untuk kita carikan menu apa yang cepat dan terdekat yang bisa kita sajikan. Gitu. Jangan sampai keluarga juga malu sama undangan, jangan sampai undangan hadir tapi nggak ada makanan kayak gitu. Nah tapi kita semuanya izin juga sama keluarga, jadi apapun yang kita lakukan kita akan selalu bahas sama keluarga. Makanya biasanya kalau dari keluarga itu kita minta ada yang bertanggung jawab untuk di bagian cateringnya gitu, buat kayak gitu. Iya, oke, jadi nggak usah khawatir ya intinya ya, karena Nggak usah dari khawatir. catering udah diatur sedemikian rupa. Betul. Jadi ibaratnya skenario kami ini kan sudah melalui uji coba yang panjang. Betul. Pernah gagal, nggak mungkin kita bilang kita berhasil terus 50 tahun, enggak lah. Itu sulap. Kita Magic, Sulap tetap sulit magic. ya. Jadi kita bilangnya ya ada baiknya ada buruknya. Jadi perjalanannya panjang. Nah, karena sudah pernah mengalami skenario berbagai macam, akhirnya muncullah asumsi-asumsi kayak asumsi perhitungan, cara menghitung yang baik dan sesuai kayak gitu. Jadi nggak berlebih, nggak kurang gitu. Insya Allah apa yang sudah kita pelajari selama bertahun-tahun ini akan jadi pelajaran juga buat kita dan calon mantan berikutnya. Jadi jangan sampai kurang banget atau lebih banget. Cukup. Honestly, exactly. Cukup deh. Boleh tepuk tangan juga. Oh iya, tepuk tangan dulu dong. Dari tadi kok kayak agak tunggu ini. maaf ya. Ini tuh bahasa Inggrisnya itu ini. Kelomo. Kalau bahasanya Iya. dulu kelomo, kalau sekarang apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya zumu gitu. Tapi obrolan kita kan hangat ya, jadi Iya, banyak info yang emang pas banget untuk mantan Erik lah. Oke Mas, kalau agenda kolaborasi nih, kira-kira terdepan agenda kolaborasi mau lakuin siapa nih? Kolaborasi apa coba? Kalau misalkan ada, misalkan barangkali ada kayak project-project kedepannya, keinginan kolaborasi dan sebagainya, itu kira-kira ada nggak dari Marco Joy Catering? Sehingga kolaborasi. Sebenarnya dari semua kerjasama kolaborasi vendor 1, vendor 2, vendor 3, 4, 5 kami selalu positif karena bekerja di tahun sekarang itu nggak bisa kerja personal, pasti akan berat ya. Memang pola kerja sekarang itu pola kerja kolaborasi lah ya, kolaborasi. Aku bukan bahasa Yunani, Mbak.
Enggak, kita bahas. Ya, pasti kita perlu yang namanya kolaborasi, apa namanya, kebetulan sama daya tarik yang lain, kebetulan daya tarik cukup oke lah ya. Nah, semua apa namanya, sifatnya pasti akan positif. Kita pasti ngelihatnya di outputnya, membantu nggak kita ke klien dalam satu acara. Yang penting kita bisa tektokan terus kekurangan apa, support acara ini kan gitu ya, lebih gitu sih Mbak. Jadi pasti akan sejauh ini selalu positif ya. Oke. Ngomongin pemasaran digital nih Mas. Nah, sosial media sendiri dari Marga Joya nih apa? Mungkin bisa sekalian promosi. Sosial media dari Marga Joya. Sosial medianya kebetulan kita baru saat aja Friendster. Ya serius? Kamu nggak tahu Friendster ya? Ya Allah, aku tua banget. Emang ada? Friendster. Emang ada? Yang kamu buka profilmu itu langsung keluar lagu. Itu Friendster. Bukan kayak Telegram gitu, bukan? Telegram kan enggak dong. Kamu kayak sekarang udah nggak ada berarti Friendster. udah nggak payu. Oh. Sudah nggak payu. Kayaknya ada garis di sini. Guys, aku tahu Mas. Ya Allah. Iya dari tahun 75 emang. Ya. Sama Marco Joya. Balik lagi ke sosial media, dulu 2000 berkembangnya digital itu kalau nggak salah 2015 ke atas. Prinsipnya kan gini, kalau ngomong dunia digital, ketika nggak mengikuti digital, kita itu bekerja melawan arus banget. Betul. Susah payah, gelundung. Soalnya di sini digital makin banyak. Jadi cara berjualan sekarang itu harus dompleng yang namanya teknologi, sosial media dan lain-lain gitu ya. Itu juga mulai kita develop satu persatu. Balik lagi, proses migrasi itu nggak mudah ya, nggak mudah. Langsung seperti ini ya. Boleh. Catat guys. Namanya sih sama ya, nggak ada yang akunnya ya @margojoycatering ya. @margojoycatering itu Instagram. Okay. Hampir semua nama sih pakai Margo Joy Catering, insya Allah keluar ya, balik lagi bikin akun namanya, karena ini proses migrasi, terus kita itu coba selalu yang Mbak Eka bilang, kita itu selalu berusaha nggak ngomong angka dulu lah, kita ngomong value dulu. Kalau di dunia investasi ada yang namanya value investing, mungkin kita juga adaptasi itu, apa namanya, investasi mereka belanja ke kami itu investasinya acaranya mereka selesai beres sesuai budget dan lain-lain, karena itu uang yang mereka masukin. Nah, investasinya itu apa namanya, ada hasilnya nggak? Ya ada. Ya, harapannya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kita semua terbebas dari yang namanya hutang. Oke. Amin. Apa namanya, harapannya itu proses investasi. Jadi investasi yang utama itu melihat di value. Jadi ya yang Mbak Eka bilang, kita selalu tawarkan value dulu. Harga itu nomor sekian, bisa naik bisa turun, kali lagi tergantung value-nya itu. Jadi kalau pertanyaan sosial media, kita coba develop secara konsisten. Sekarang memang belum maksimal, tapi harapannya ke teman-teman daya tarik kayak gini kita bisa kolaps di 1-2 hal, nggak cuma kerjaan ya. Kita ngomong kayak gini bukan karena kita ada satu event bareng, enggak, tapi kita saling support aja. Gitu. Honestly, exactly. Iya. Pengen ngomong bahasa Inggris kan? Itu sih Mbak. Iya. Oke. Terakhir deh Mas. Ada misalkan para mantan yang ada di sana mau hubungin Margo Joya, itu berarti lewat Instagram ya? Instagram aja. Jadi Instagram, di Google juga ada kayaknya, persentase orang hubungin ke Google kayaknya baby boomer kayaknya ya. Betul. Orang-orang kelahiran 50, 60 kayaknya. Baca reviewnya bagus-bagus. Mantap. Oh, kita nulis sendiri. Oh iya, bagus ya. Nggak guys, tapi emang beneran enak banget. Kok kesini nggak bawa botol pemerasin? Makanya itu kan aku tadi bilang. Oh iya. Ini kan malam hari. Betul. Itu kan cocok kalau bawa botol. Ini kita nggak bawa. Ini bukan karena alasan apa sih. Betul. Jadi aku
teredukasi dengan Margo juga. Iya. Oke, terakhir Mas, kita podcast nggak kerasa udah 3 jam ya guys ya. Jadi Kayaknya 4 jam. iya, boleh minum dulu, boleh silakan. Iya. Oh, diminum ya? Iya, boleh. Jadi belum makan namanya. Harus dibuka di suara gini. Enggak. Enggak. Oke, kita nggak ada sponsor, jadi emang beberapa. Oke, terakhir banget. Pesan dari Margo Joget entah Mas Gama atau Mbak Eka buat para mantan yang dalam memilih vendor catering itu gimana pesannya? Bega dulu nanti. Aku Betul. Oke, terakhir. Sebenarnya itu tantangan utamanya Pak, karena ngobrolnya di konteks pernikahan ya. Vendor pernikahan banyak banget ya. Mereka balik lagi tuh pilihan mereka mau ambil ini enggak gitu. Itu pilihan ke mereka. Tantangan utamanya itu selain uang ya. Uang harus dicari karena kita nggak bisa bikin. Tantangan utamanya itu memilih, proses memilih. Ada yang namanya choice of paradox. Jadi nggak semua kebebasan memilih itu membantu, enggak. Itu malah menyusahkan sekali banget gitu ya. Saya nggak nikah lagi aja ya bingung gitu, nyaranin mereka banyak banget. Ada rencana ya? Tergantung izin. Jadi kali lagi kebebasan memilih itu kadang nggak membantu. Jadi pilih dari sekian banyak vendor WO catering itu banyak banget. Jadi dari sekian banyak vendor itu pilihlah 3-5 aja cukup. Pilih bobot budget yang mereka punya, kualitas yang mau mereka ambil. Pilih 3-5 aja udah cukup, nggak usah dilihat yang lain karena semakin banyak dilihat semakin bingung. Setelah dipilih 3 baru seleksi lagi, setelah ketemu take action DP kelar. Udah mereka udah selesai 1-2 persiapan gitu ya. Sampai lupa kan. Semakin banyak pilihan itu nggak mempermudah, semakin banyak pilihan itu malah membuat stres. Semakin sedikit pilihan itu justru mempermudah teman-teman kalau manten itu mempersiapkan acaranya dengan bagus. Jadi kesimpulannya nggak usah bingung milih ya. WO mungkin daya tarik lah ya. Sebutin lah kalau catering siapa. Kalau catering banyak. Oh iya. WO, dekor, yang lain pasti banyak pilihan itu. Kami nggak memaksakan orang mau ambil kita, enggak itu pilihan. Tapi pesannya itu pilih yang paling bagus menurut teman-teman. Nggak usah banyak, 3-5, pilih lagi, seleksi lagi. Kalau sudah ketemu klik, minta nomor ini. Langsung DP aja. Ya, makanya dengan adanya podcast ini kita bantu buat ngilangin pilihan kedua dan 3. Ini pilihan pertama kali. Siap. Masa? Jadi ini ngebantu banget. Udah nggak usah milih kedua, ketiga, keempat, kelima. Langsung sekarang juga Senin harga naik guys. Oke, kita udah di penghujung acara ya guys ya, karena udah 3 jam kita bicara, udah banyak informasi juga yang disampaikan. Jadi khususnya para mantan emang harus banget nonton podcast ini karena infonya banyak banget. Untuk kalian yang lagi bingung cari vendor catering, WO atau dekorasi, tetap stay tune nonton. Jadi gini ya. Tetap terus nonton podcast kita ala daya tarik. Oke. Sudah selesai kenalan Mas. Aku terima kasih banyak. Podcast apa? Podcast ala daya tarik Rose. Oh, iya. Open the door kan sebelah ada. Ini open the door enggak? Belum. Menuju. Kita podcast ala daya tarik Rose dulu aja. Oke guys, biar gak bandingkan. Oke, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Aku mengganggu waktunya ya. Iya. Terima kasih. Dadah.